Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam mata pelajaran PPKN. Pada kali ini kami dari anggota kelompok 1 ingin membahas bab 3, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama, Azira Dikasari, yang kedua Claudia Putri, yang ketiga Charles Putra David, yang keempat Putri Adeliani, yang kelima Relius Laban, yang keenam Welly Desmawati. Maaf sebelumnya penamaan Putri salah, mohon maaf ya. Pada bab kali ini kami memiliki 9 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian hukum, yang kedua, ciri-ciri dan sumber hukum, yang ketiga, tujuan hukum, yang keempat, penggolongan hukum, kelima, macam sumber hukum, keenam, tata hukum di Indonesia, ketujuh, peran lembaga peradilan, kedelapan, sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kesembilan, sanksi. Pengertian hukum. Pengertian hukum menurut beberapa ahli, yang pertama, hukum adalah peraturan tentang perbuatan norma yang menjamin keadilan. Yang kedua, hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. Ketiga, hukum adalah kumpulan peraturan oleh hakim dalam pengadilan, peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan. Ciri-ciri dan unsur hukum. Ciri-ciri hukum: 1. Adanya perintah atau larangan. 2. Perintah atau larangan itu bersifat memaksa atau mengikat semua orang. Unsur hukum: 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib atau berwenang. 3. Peraturan itu memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan nyata. Tujuan hukum. Tujuan hukum dibuat menurut para ahli. Maaf sebelumnya di sini ada banyak kesalahan tulisan, mohon dimaafkan. 1. Menurut Aristoteles, hukum bertujuan semata-mata mencapai keadilan. Kedua, menurut Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Yang ketiga, menurut Van Apeldoorn, hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum. Hukum terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan sumbernya. Ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum traktat, dan hukum doktrin. Berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Berdasarkan sifat, ada hukum memaksa dan ada hukum pelengkap. Berdasarkan masa berlakunya, ada hukum positif, ada hukum akan datang, dan ada hukum universal. Berdasarkan cara mempertahankan, ada hukum material dan ada hukum formal. Berdasarkan isinya, ada hukum publik dan ada hukum privat. Macam sumber hukum. Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Sumber hukum material antara lain: yang pertama, nilai agama dan kesusilaan. Yang kedua, kehendak Tuhan. Yang ketiga, akal budi. Dan keempat, jiwa bangsa. Sumber hukum formal adalah perwujudan isi atau materi hukum, material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Jenis sumber hukum formal adalah yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat, dan yang kelima doktrin. Dan berikutnya tata hukum di Indonesia. Di Indonesia berlaku tata hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata negara adalah ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuan dan kemasyarakatan. Yang kedua, hukum administrasi negara adalah ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, hukum perdata adalah
ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, hukum pidana. Hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur dan mengatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Yang kelima, hukum formal adalah peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materi. Ada 4 peranan lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum adalah peradilan yang mengadili rakyat Indonesia pada umumnya atau rakyat sipil. Lingkungan peradilan umum meliputi yang pertama, peradilan negeri. Peradilan negeri yaitu peradilan kita sehari-hari dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Yang kedua, peradilan tinggi. Peradilan tinggi yaitu peradilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri, tempat pengadilan tinggi di ibu kota provinsi. Yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan agama Islam. Tugas dan wewenang adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputuskan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili anggota-anggota atau TNI yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Peradilan tinggi militer ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, peradilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat mayor ke atas. Yang kedua, peradilan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh peradilan militer dalam daerah hukumannya yang dimintakan banding. Yang keempat, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan PT UN. Yang pertama, bidang sosial, yaitu gugatan permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan surat izin. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, MEK, agraira, dan sebagainya. Yang ketiga, bidang function publik, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang. Contoh bidangnya kepegawaian, pemecatan atau PHK, dan lain-lain. Yang keempat, bidang hak asasi manusia, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang, serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Badan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berkedudukan di ibu kota negara. Tugas Mahkamah Agung sebagai berikut: permohonan kasasi, peninjauan kembali, melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalurnya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dan permohonan grasis dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di ibu kota negara Republik. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tanggal pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan negara. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wapres dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai
presiden atau wapres. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri, yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Wewenang Komisi Yudisial antara lain sebagai berikut. 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Dalam hal ini, Komisi Yudisial bertugas untuk melakukan pendaftaran, penyelesaian, penetapan, dan mengajukan calon hakim agung kepada DPR. 2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran, martabat, serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan. Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap warga negara berkewajiban menjaga ketentraman masyarakat dan keamanan negara, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Hidup tertib dan beraturan harus dibiasakan dan dilatih sejak kecil. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh dalam kehidupan lingkungan keluarga antara lain. 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Menghormati orang tua, kakak, dan adik. 3. Membantu ibu membersihkan rumah. 4. Belajar di rumah yang telah ditentukan. 5. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh di sekolah di antara lain. 1. Membayar SPP tepat pada waktunya. 2. Mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang berlaku. 3. Berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan. 4. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Lalu, perilaku yang mencerminkan sikap patuh di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara di antara lain. 1. Mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas. 2. Memiliki KTP. 3. Memiliki SIM pengemudi kendaraan bermotor. 4. Membayar pajak. 5. Mematuhi undang-undang pidana. Sikap yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul karena kurangnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat timbul karena dua hal. 1. Pelanggaran hukum dianggap biasa. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. A. Lingkungan keluarga. Yang pertama, mengabaikan perintah orang tua. 2. Nonton TV sampai larut malam. 3. Bangun kesiangan. 4. Tidak mau belajar. 5. Tidak mau membantu orang tua. Yang terakhir, tidak mau beribadah. B. Lingkungan sekolah. 1. Nyontek ketika ulangan. 2. Tidak mengikuti upacara berbendera. 3. Bolos sekolah. 4. Tidak tertib di kelas. 5. Berpakaian tidak rapi. C. Lingkungan masyarakat. 1. Mengganggu ketertiban masyarakat. 2. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 3. Berjudi dan mabuk-mabukan. D. Lingkungan bangsa dan negara. 1. Tidak memiliki KTP. 2. Tidak memiliki SIM. 3. Tidak memenuhi rambu lalu lintas. 4. Terlibat aksi terorisme. 5. Merusak fasilitas umum dan negara. 6. Melakukan tindak pidana. Sanksi terhadap pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran hukum bersifat tegas dan nyata. Hal ini mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya, pasal 10 KUHP. 2. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi pidana dalam pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP mengatur sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup. Yang pertama, hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara sementara waktu atau setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Dan yang kedua, hukuman tambahan
yang terdiri dari perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Pengumuman keputusan hakim. Kesimpulan 1. Hukum merupakan peraturan atau adat secara resmi, dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagiannya untuk mengatur pergaulan hidup, masyarakat, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan. 2. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Nah, itu semua merupakan pembahasan di bab 3. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, silakan bertanya. Dan juga bagi kelompok lain yang ingin menyampaikan saran atau pendapat, silakan diajukan. Kami terima dengan lapang dada. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan kata yang terlalu berlebihan atau terlalu cepat. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.